dibakar hidup-hidup, geng. Dikarenakan mereka dicurigai sebagai orang yang memelihara begu ganjang. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng. Oke, kemarin kita sempat membahas tentang fenomena lampor. Lampor ini merupakan suatu fenomena yang terjadi di tanah Jawa. Yang banyak beredar tentang lampor adalah, menurut pemahaman nih ya, itu adalah keranda terbang yang apabila lewat di atas rumah warga atau sebuah pemukiman, maka akan terjadi kematian di tempat tersebut gitu kan. Jadi sejujurnya banyak berita yang simpang siur tentang lampor ini, karena di berbagai daerah di Jawa ternyata pemahamannya berbeda-beda. Ada yang bilang lampor itu nggak cuma soal keranda terbang. Menurut kalian nih yang dari Jawa, boleh tinggalkan komentar di bawah, sekaligus terangkan kalian asalnya dari mana gitu. Misalkan, bang, gue dari Jawa Barat, gue dari Jawa Timur, nah menurut di tempat gue bla 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 gitu ya. Nah, ada yang mengatakan ya, sebagian besar itu lampor ini adalah dalam wujud genderuwo. Ada juga yang bilang bentuknya itu kalong wewe, di segala macam gitu ya bentuk lampor ini. Nah, karena kita sudah membahas tentang lampor kemarin, antusiasnya juga begitu besar gitu ya. Kali ini kita akan coba membahas ini lampor versi luar Pulau Jawa. Kenapa gue bilang versi luar Pulau Jawa? Karena memang makhluk mistis ini hanya ada di daerah Sumatera Utara. Dan mungkin ya di daerah lain mungkin juga ada, tapi ya kemungkinan besar namanya berbeda kali. Yang akan kita bahas kali ini adalah begu ganjang. Begu ganjang ini sangat terkenal di tanah Batak, tanah Karo, yang jelas di Sumatera Utara. Yang dimana makhluk mistis ini yang bernama begu ganjang ini itu bisa disuruh oleh tuannya untuk mencari kekayaan. Jadi fungsinya tuh mirip seperti tuyul dan babi ngepet mungkin ya, cuman dalam bentuk yang berbeda. Di Sumatera Utara, begu ganjang ini adalah sosok yang sangat ditakuti, dan banyak kejadian-kejadian yang berhubungan dengan hal mistis dianggap berkaitan dengan kehadiran begu ganjang ini, geng. Jadi di Sumatera Utara ini benar-benar hal yang mencekam gitu. Sampai-sampai nih geng, warga di sana itu banyak meminta tolong kepada orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural atau paranormal atau dukun ya, untuk terhindar dari begu ganjang ini. Jadi sangat-sangat mengganggu gitu ya. Wujud daripada begu ganjang ini adalah sosok tinggi jangkung, panjang gitu ya, berambut panjang juga, dengan wajah yang sangat mengerikan. Nah, bahkan nih begu ganjang ini apabila dilihat oleh manusia, jika semakin dilihat ke atas, dia akan semakin tinggi, semakin panjang gitu, dan semakin besar. Banyak terdapat di daerah-daerah yang banyak pepohonannya. Ya ini wajar banget ya di daerah-daerah seperti misalkan kampung-kampungan masih banyak tuh yang pohon-pohon besar gitu ya, terus atau pohon-pohon bambu. Nah itu udah pasti banyak penghuninya. Di Sumatera Utara juga sama, apabila sebuah tempat terdapat pohon-pohon besar gitu seperti pohon beringin atau pohon bambu, udah pasti begu ganjang ini ada di sana gitu ya. Dan begu ganjang ini sangat meresahkan warga, karena kalau orang melihat atau bertemu dengan begu ganjang ini, otomatis orang tersebut akan jatuh sakit hingga mengalami kematian gitu. Jadi bukan sesosok yang bisa dianggap cuman buat ngeganggu ya, kayak kuntilanak, pocong ngeganggu biasa aja, enggak. Tapi makhluk mistis yang satu ini dapat mencelakai orang lain. Menurut legenda yang beredar nih geng, sebenarnya begu ganjang ini adalah makhluk yang dipelihara pada awalnya, yang dimana pada zaman dulunya nenek moyang orang suku Batak, suku Karo, atau orang-orang yang ada di Sumatera Utara sana itu memelihara begu ganjang ini sebagai penjaga kebun. Nah jadi gak heran ya kalau misalkan hal-hal mistis di tanah Batak itu sampai sekarang itu masih ada keterhubungan dengan sektor pertanian mereka ya. Contoh nih ya, kalau kalian ke sana, kalian ke perkebunan jeruk atau perkebunan apalah di sana, sayur gitu ya, pasti di tengah-tengah kebun mereka itu ada kuburan. Dan itu hampir semua perkebunan di sana tuh pasti ada kayak gitu. Gak jelas gitu, itu kuburan siapa, apakah kuburan leluhur mereka, nenek moyang mereka, atau siapapun yang meninggal, pasti di kebun itu ada, dan dipercaya itu sebagai penjaga kebun. Nah begitulah cara orang-orang di sana menjaga pertanian mereka. Jadi kebanyakan juga kalau kita perhatikan perkebunan di tanah Batak itu nggak ada pagernya gitu. Pasti orang-orang akan bertanya, lu nggak takut dicuri? Ya itu tadi, dijaga oleh hal mistis, jadi nggak perlu takut nggak punya pagar. Siapa juga yang mau curi kan? Nah jadi begu ganjang ini pada awal mulanya fungsinya juga sama, untuk menjaga gitu ya, menjaga pertanian gitu. Makin kesini pemikiran manusia semakin aneh aja,
pemikiran manusia untuk menyakiti manusia lain tuh semakin tajam gitu ya. Begu ganjang ini malah digunakan sebagai serdadu untuk menyerang musuh. Jadi kayak lo mau nyantet orang ya, yang diutuskan adalah begu ganjang ini. Yang tadinya tugasnya adalah menjaga, hanya defense, sekarang tugasnya offense, menyerang gitu. Namun seperti halnya hal-hal mistis yang lain ya, pasti membutuhkan yang namanya tumbal. Nah, begu ganjang ini juga sama, harus ada tumbalnya, harus ada tumbal darah gitu untuk memelihara begu ganjang ini. Nah, namun sampai detik ini belum banyak orang yang berhasil menggambarkan atau bercerita bagaimana sih sebenarnya begu ganjang ini gitu. Karena dari sebagian besar orang yang sudah bertemu dengan begu ganjang justru mengalami kematian, geng. Jadi ya udah mati, nggak sempat ceritain gitu kan. Selain begu ganjang, terdapat makhluk mistis yang bernama sama nih ya, yaitu begu gitu ya. Namun akhiran namanya itu berbeda, yaitu salah satunya begu antuk. Dimana begu antuk ini adalah sosok gaib yang mampu menyerang orangnya langsung mati seketika. Berbeda dengan begu ganjang. Begu ganjang ada tahapan sakit dulu, tapi begu antuk ini langsung menyebabkan si korbannya itu mati seketika. Nah, pada akhirnya biasanya kan kalau berbicara soal kematian, ini ada dua sisi nih yang bisa memberikan opini atau pendapat ya, yaitu sisi medis dan sisi goib gitu, sisi mistis gitu ya. Menurut sisi mistis ini disebabkan oleh begu antuk, namun dalam bahasa medis dianggap sebagai penyakit jantung gitu. Jadi serangan jantung yang mati tiba-tiba. Ya gue nggak tahu nih, ada dua. Ya bisa aja itu memang bener gara-gara begu antuk kematiannya disebabkan oleh jantungan gitu kan. Nah, tapi di dalam dunia medis setelah diotopsi, setelah diperiksa, oh ternyata ada permasalahan di jantungnya gitu, di jantung si korban yang meninggal ini. Walaupun asal muasal kenapa dia bisa jantungan ya tidak disebutkan misalkan gitu. Nah, jadi masih banyak misteri yang belum bisa dipecahkan gitu ya dari kejadian begu antuk ini. Lalu ada begu yang lain nih, yaitu begu nur-nur dan begu tur-tur, dimana dua begu ini menyerang korbannya dengan cara menggerogoti badan mereka. Dan di dalam bahasa medis gitu ya, setelah diperiksa korban dari begu nur-nur dan begu tur-tur ini dikatakan kalau korban itu sebenarnya mengalami penyakit gula gitu, atau diabetes juga. Namun ya tidak tertutup kemungkinan juga ya orang yang mengalami penyakit gula tersebut gitu, atau si korban yang dicurigai terkena begu itu ya dia benar-benar terkena begu nur-nur dan begu tur-tur tadi, tapi efeknya adalah seperti sakit diabetes atau penyakit gula. Ya bisa aja kan. Terus orang-orang yang memelihara begu ini disebut dengan si gumoang. Jadi kalau lu melihara tuyul itu beda namanya, melihara babi ngepet beda namanya, dan memelihara begu ini disebut dengan si gumoang gitu. Lalu dari mana sebenarnya begu ganjang ini tercipta? Nah, ternyata dari cerita yang beredar, begu ganjang ini nggak lahir atau ditangkap gitu aja dari bangsa jin, enggak, tapi dibangkitkan atau dibangunkan, atau istilahnya dibentuk gitu. Yang membentuk siapa? Yaitu para dukun-dukun. Caranya, mereka akan mengambil mayat bayi yang baru meninggal. Mayat bayi inilah arwahnya akan dibangkitkan dan dijadikan begu ganjang. Cukup masuk akal karena begu ganjang kan tinggi ya. Yang namanya anak bayi manusia dari lahir pasti mengalami pertumbuhan gitu ya. Jadi selagi dia masih dalam bentuk yang belum sempurna gitu, belum tinggi, belum besar gitu, dan udah mati juga, para dukun ini membuat mereka itu tumbuh sangat besar dan bebas membentuk begu ganjang ini sesuka hati mereka. Terjadilah bentuk begu ganjang yang tersebar di tanah Batak itu, yaitu bentuknya sangat besar dan tinggi gitu. Begu ganjang ini nggak cuman mitos zaman dulu. Di era modern ini sekalipun masih banyak orang yang mempercayai begu ganjang ini eksis atau ada, dan masih ada yang memelihara. Kejadian mengerikan terjadi pada tahun 2010 silam, di mana salah satu warga dusun Batu Raja, Desa Sitanggor, Kecamatan Muara Tapanuli, dibakar hidup-hidup, geng. Dikarenakan mereka dicurigai sebagai orang yang memelihara begu ganjang gitu ya. Dan ternyata nggak cukup salah satu warganya doang yang dibakar, dicari juga
juga istri serta anaknya. Nah, nama mereka itu adalah sang suami bernama Gibson Simaremare, terus ada istrinya yang bernama Riyama Boru Siraja Guguk, dan anaknya Lauren Simaremare. Ketiganya ini tewas dibakar hingga hangus, dibakar hidup-hidup menjadi abu cuma gara-gara mereka dituduh memelihara begu ganjang. Sementara itu, Tiur Boru Nainggolan, itu istri daripada Lauren Simaremare tadi, itu kritis ditikam oleh warga. Kejam banget ya. Dan pada akhirnya 55 orang warga sekitar ditangkap oleh polisi dan dijadikan tersangka atas kejadian tersebut. Kejadian serupa sebenarnya masih banyak lagi nih, geng. Dan biasanya orang-orang yang dianggap memelihara begu ganjang atau si gumoang gitu ya, itu diusir dari kampung, rumahnya diporak-porandakan, dibakar habis gitu. Ini benar-benar kejam gitu kalau ketahuan memelihara begu ganjang ini. Seperti yang dialami oleh satu keluarga di desa Aek Raja, kecamatan Parmonangan, Tapanuli. Yang pertama bernama Fernando Manalu, umur 53 tahun, orang tua nih ya. Lalu ada Delima Boru Simanjuntak yang berumur 50 tahun. Wah gila, udah renta banget nih. Dan Mikael Manalu yang berumur 47 tahun. Jadi mereka ini sekeluarga. Mereka habis babak belur dihajar oleh warga sekitar dan rumahnya dihancurkan, bener-bener abis gitu ya, karena mereka dituduh memelihara begu ganjang ini, geng. Kenapa mereka bisa dituduh sebagai pelaku begu ganjang? Itu dikarenakan salah satu tetangga yang ada di sekitar mereka gitu ya, mati menggenaskan, tapi banyak hal janggal atas kematian tersebut. Namun setelah aksi daripada warga ini menganiaya sekeluarga ini tadi, yang 3 orang tadi, namun tidak bisa dibuktikan kalau mereka benar-benar memelihara begu ganjang. Ya bukan berarti kalau tidak bisa dibuktikan ya mereka terlepas juga dari tuduhan tersebut, karena kan memang untuk membuktikan hal mistis ini tidak mudah gitu ya, geng. Fenomena pembakaran manusia hidup-hidup atau orang-orang yang disiksa karena dituduh sebagai si gumoang atau orang yang memelihara begu ganjang ini terus berlanjut di tanah Batak sana, geng. Sampai-sampai ada seorang penulis buku ya, ini kisah nyata yang diangkat dari hidupnya sendiri, dan pria ini bernama Hotman J. Lumban Gaul, dimana dia menulis sebuah buku yang berjudul Si Murai dan Orang Gila. Di dalam cerpen atau buku yang dia tulis tersebut, dia bercerita tentang seorang anak yang orang tuanya dibakar hidup-hidup karena tertuduh sebagai si gumoang atau pemelihara begu ganjang. Nah, ide menulis cerpen atau buku ini dia dapatkan setelah dia melihat sebuah berita yang terjadi di tanah Batak, yaitu adanya 2 orang tua yang dibakar hidup-hidup karena tertuduh sebagai begu ganjang. Hal itu membuat dia flashback yang ternyata kisah memilukan tersebut terjadi kepada si penulis buku ini, yaitu orang tua dia ternyata, geng, dibakar hidup-hidup juga karena dituduh sebagai pemelihara begu ganjang alias si gumoang ini. Gila, sakit banget ya rasanya ya. Dan hal itu terjadi 25 tahun silam. Jadi benar-benar membekas gitu ya. Jadi gimana menurut kalian, geng? Dari fenomena begu ganjang ini mungkin ada teman-teman dari Sumatera Utara bisa berbagi cerita tentang begu ganjang ini dengan kita. Mungkin kalian udah ada yang pernah lihat, tapi gue nggak yakin sih kalau lo udah pernah lihat lo pasti mati, karena kan rulesnya seperti itu. Orang yang sudah melihat begu ganjang otomatis sakit-sakitan dan berakhir kematian gitu. Atau di kampung lo ada berita tentang orang yang dibakar juga karena dituduh sebagai begu ganjang atau pemelihara begu ganjang, yaitu si gumoang tadi, dan tidak terblow up di berita. Kalian boleh tinggalkan komentar di bawah.